Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ketakwaan kepada Allah itu merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ada 3 sifat yang barang siapa 3 sifat itu ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ay ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdhafa finnar." Muslim. Ini ada 3 sifat yang barang siapa 3 sifat ini ada pada dirinya, maka ia akan merasakan dengan 3 sifat itu manisnya iman. Yaitu yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, yaitu tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah taala darinya. Sebagaimana ia pun benci dan tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yakni sifat yang pertama, yakni hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya setiap hamba seorang muslim hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, cinta kepada Allah memang sudah seyogianya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kemudian harus kita perhatikan adalah apa bukti kita kalau kita cinta kepada Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum
dzunubakum. Katakanlah, jika kamu itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ayat ini menunjukkan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar mana dia ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula cintanya kepada Allah. Ittiba kepada Rasul maknanya adalah yang mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa amalan wa aqidatan, baik ucapan, amalnya, akidahnya, semua dia berupaya untuk mengikutinya. Ini bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Anda mencintai, Anda tak ittiba kepada Rasul sebagai bukti cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Maka Allah akan mencintai kita jika kita ittiba kepada Rasul. Dan ketahuilah, cintanya Allah kepada seorang hamba itu jauh lebih besar nilainya daripada cintanya hamba kepada Allah. Maka di antara orang-orang bijak mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba inama sya'nu an tuhabba. Bukanlah suatu hal yang istimewa jika kamu itu menyatakan cinta, tapi hal yang istimewa apabila kamu itu dicintai. Kemudian tidak hanya itu, ketika seorang itu mau ittiba kepada Rasul, mengikuti syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di samping dia dicintai oleh Allah, Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Atau siapa sih di antara kita yang merasa tidak punya dosa? Kita banyak dosa. Dan kita senantiasa mengharapkan dan menginginkan untuk diampuni oleh Allah. Di antara caranya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah untuk senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mencari tahu atau menuntut ilmu berkaitan dengan masalah syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa untuk melaksanakannya. Demikian juga mengetahui apa saja yang dilarang sehingga kita bisa menjauhinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara untuk mencintai Rasul atau bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiqu fima akhbar. Membenarkan beliau dalam apa saja yang beliau beritakan. Apa saja yang diberitakan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan. Membenarkan berarti tidak sekedar membenarkan dengan lisan, tapi dia benarkan, artinya dia terima apa yang disampaikan oleh Rasul dan kemudian dia amalkan. Ini namanya pembenaran, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi diterima, kemudian diterima dengan lapang dada dan kemudian diamalkan di dalam kehidupannya. Kalau itu berupa perintah, maka kerjakan. Apabila berupa larangan, maka jauh. Maka yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati beliau terhadap apa saja, dalam apa saja yang beliau perintahkan. Dan qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apapun yang dilarang maka tinggalkanlah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fantahu. Apapun yang aku perintahkan, maka lakukanlah sejauh kemampuan kalian. Dan apapun yang aku larang, maka tinggalkanlah.
Kemudian yang ketiga, yakni ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang beliau benci dan beliau larang. Jadi apapun yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Di antara adalah tadi bagaimana di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi. Demikian juga ketahuilah bahwasanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun akan menjadi sebab orang masuk ke dalam surga, dan sebaliknya berbuat maksiat tidak mau taat kepada Rasul berarti ini tanda orang itu enggan untuk masuk ke dalam surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Riwayat Bukhari. Semua umatku, kata Rasul, semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga. Ila man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan? Enggan, enggak mau masuk ke dalam surga ya Rasul. Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa saja yang berlaku maksiat kepadaku tidak mau taat maka itulah orang yang enggan. Siapa saja? Man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan berlaku maksiat tidak taat kepada Rasul ialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, berarti masuk neraka. Maka perhatikan, sadarilah bahwasanya tempat terakhir manusia itu nanti, dan semua pasti akan mengalami itu, yaitu imma fil jannah wa imma fil nar, mungkin ke dalam surga dan mungkin ke dalam neraka. Siapapun kita di sini, apapun profesi kita, semua pasti akan meninggal. Begitu meninggal masuk ke alam kubur, begitu alam kubur nanti akan dibangkitkan, dihisab amalnya, kemudian nanti akan diberi balasan. Apabila amalnya baik dengan balasan baik surga, apabila amalnya tidak baik kufur dan yang lainnya maka semisalnya dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kita wajib mengimani adanya surga dan neraka, dan ketika disampaikan semacam tadi sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke dalam surga, berupayalah untuk melakukannya, karena kita ingin semua masuk ke dalam surga. Dan ketika disampaikan hal yang bisa menjadikan sebab masuk neraka, jauhilah. Kita harus berpikir panjang, jangan sampai untuk memburu dunia kemudian mengorbankan akhiratnya. Namun di antara juga bentuk cinta kepada Rasulullah SAW adalah hendaknya kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak membuat aturan sendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tunaikan sesuai dengan syariat tuntunan yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwasanya amal ibadah seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dilakukan ikhlas hanya karena Allah dan ditunaikan sesuai dengan tuntunan dan syariat Rasulullah SAW. Di sini pun tersirat, yaitu kita agar mengetahui syariat-syariat dan sunnah-sunnah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu apa saja. Maka ini senantiasa kita dituntut untuk mencari tahu masalah agama ini, dan jangan bosan-bosan dan merasa lebih tahu tentang masalah agama, sudah cukup dengan masalah agama sehingga tidak mau belajar. Lah, kita senantiasa dituntut muthalabun fi talabil ilm, dituntut untuk senantiasa menambah wawasan ilmu kita, terutama ilmu masalah agama kita, bagaimana masalah akidah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk cinta kepada Rasul, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah di sini ada ajaran-ajarannya. Apalagi sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka hidupkan dia dengan cara mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupan kita, dan banyak sekali. Mulailah dari sunnah-sunnah yang kelihatan mudah, ringan dilakukan, lakukan dari itu. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita tunaikan. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabi yang bisa kita tunaikan, amalkan. Barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, ada satu sunnah, ada dua sunnah yang kita tahu kemudian kita amalkan, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sunnah-sunnah Nabi yang berikutnya, sehingga kita bisa menunaikannya. Termasuk juga bentuk cinta kepada Rasulullah SAW adalah mencintai orang-orang yang beliau cintai dan membenci orang-orang yang
beliau benci. Demikian juga termasuk bentuk cinta kepada Rasul adalah membela syariatnya, membela syariatnya. Kemudian juga dengan mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita belajar sunnah tersebut, kita amalkan dan kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya. Termasuk juga bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai ahlul bait beliau dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Yang terakhir di antara bentuk cinta kepada Rasul adalah kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra." Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. La siyama lebih-lebih di hari Jumat semacam ini kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk bisa mencintai Allah dan juga Rasulnya, dan juga ittiba sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beritibalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janganlah Anda membuat hal-hal yang baru di dalam masalah agama ini. Dan janganlah Anda sampai membenci, menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu khawatir akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah di antara ditimpa apa? Adanya keraguan-keraguan, kekufuran di dalam hatinya. Maka jangan sampai menyelisih perintah Rasul, karena nanti di dalam hati Anda akan ada fitnah, akan ada kebencian kepada Rasul, kepada ajarannya. Dan ketika orang dah benci kepada sunnah Rasul, mesti dia mencintai kebalikannya, yaitu bid'ah, yaitu ajaran tidak ada tuntunannya, dia akan mencintai itu. Maka sekali lagi, jangan sampai mukhalafah dan menentang apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketahuilah bahwasanya siapa saja yang membenci kepada Rasul, maka dia akan binasa. Allah Ta'ala telah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membenci sunnah-sunnah Rasul, membenci ajaran Rasul, maka ini bahaya, bisa menjadikan orang itu kufur dan keluar daripada Islamnya. Maka marilah kita senantiasa untuk terus mempelajari sunnah-sunnah Rasul, ajaran yang dibawa oleh Rasul berupa Al-Quran dan Sunnah. Setelah tahu, marilah kita amalkan. Setelah bisa mengamalkan, kemudian kita dakwahkan kepada yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'ihim wal amwat. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana su'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.